Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat mustahil. Wa ammal mustahil fi haqqi ta'ala fa kullu manafi hadhihi sifatil wajibat. Adapun sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat-sifat yang menafikan sifat yang wajib. Wujud berarti yang mustahil lawannya yaitu adam. Baqa berarti lawannya hudud. Baqa fana, idam hudud. Mukhalif hawadits berarti menyerupai atau mumatsalah lil hawadits. Qiyam bin nafs berarti iftiqar ilal mahalli wal mukhassis, butuh pada zat atau tempat dan mukhassis. Wahdaniyat berarti ta'addud, lebih dari satu, tidak esa dalam zat sifat dan af'al. Wa yunafi al-qudrah al-'ammah al-'ajz al-'am wal khas. Yang menafikan kudrah adalah kelemahan. Kelemahan secara umum, juga ajiz, ketidakmampuan secara khusus. Kelemahan umum itu betul-betul tidak mampu untuk mewujudkan seluruh mungkinat. Sedangkan yang khas itu tidak mampu mewujudkan sebagian mungkinat. Mampu mewujudkan bumi tapi tidak mampu mewujudkan matahari. Itu ajzul khas. Ini juga mustahil. Karena al-ajzu an ba'diha yastalzim al-ajz an jami'iha. Nek gak mampu gawe bulan, matahari, otomatis juga tidak mampu membuat bumi karena sama-sama mungkinat. Wa fil iradah al-'amma wujud al-af'al ba'dha ma'al karaha. Iradah juga demikian, maka mustahil ada fi'al atau sebagian fi'al yang Allah kerjakan secara terpaksa. Wa fil 'ilm al-'am al-jahl wa ma fi ma'na bi syai'in ma'lumat. Termasuk Allah tidak mengetahui dan semacamnya, Allah lupa, Allah pikun, dan yang semacamnya. Menafis samal amil jami'il mawjudat as-samam wa ghaibatu syai'in ma minal mawjudat an sam'ihi ta'ala. Menafikan sifat sama, yaitu Allah tuli. Apa itu? Ghaibatu syai'in ma minal mawjudat an sam'ihi. Ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Ada sedikit saja yang lepas dari pendengaran Allah, itu mustahil. Nafil basar al-'am al-'ama. Apa itu 'ama? Buta. Khafa'u syai'in wujudat an basari ta'ala. Ada kesamaran sedikit saja dari penglihatan Allah. Allah tidak melihat sedikit saja, itu sudah mustahil. Nafil kalam al-hukmu yaitu bisu wa khuruj syai'in al-ma'lumat an dalalati kalami jalla wa ala. Ada dua makna hukum. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari maklumat ini, dari ya segala yang diketahui ini, keluar andalalati kalamihi, dari dalalah kalamnya Allah. Kalam Allah itu kan ta'alluqnya dalalah. Artinya Allah berfirman itu untuk difahami. Bukan seperti manusia yang berkata dengan suara, dengan perantara huruf, perantara bahasa, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, Allah tidak demikian. Tidak perlu media, tidak perlu alat. Sebagaimana melihat tidak perlu mata, mendengar tidak perlu telinga dan aneka persyaratan. Sebagai Allah berfirman, itu tentu saja ada yang ditunjuk dari firman-Nya Allah. Maksudnya yaitu perintah, larangan dan lain sebagainya itu. Nah, ada sesuatu yang tidak tercakup dari kalamnya Allah. Ini mustahil. Dan termasuk yang mustahil adalah kalamullah berupa huruf suara
atau lawazimnya. Pokoknya perkara-perkara sing identik dengan hudud. Huruf itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Suara, harokat dan sebagainya, i'rab termasuk. Kuwi kabeh mustahil. Nafil haya al maut. Sebenarnya kematian menafikan sifat hidup. Wa inna masakatna fi asl aqidah an itsbat idrakat zaida ala sifat sabiqah. Wa idrakul mat'umat wa idrakul madhuqat wa idrakul mashmumat wa idrakul malmusat wa idrakatin zaidatin ala sifat al-wasf ilm wa takuna inda man athbataha 'amatu kulli mawjud min ghairi ittisal wa la ta'thirin wa ya'lamu 'adatan li ajli khilaf itsbat hadhihi al-idrakat. Kenapa kok saya diam? Artinya saya tidak menyebutkan ada sifat tambahan yaitu sifat idrak. Sifat untuk menangkap sesuatu di luar sama' dan basar. Bukan sama', bukan basar, bukan ilm. Yaitu apa? Sifat untuk menangkap pertama rasa. Asin, apa kecut, apa legi. Kemudian yang dikecap, kasar, apa lembut. Yang dibau, bau-bauan, disentuh lembut atau kasar. Kenapa kok tidak saya sebutkan di matan, kata Imam Sanusi? Di ajlil khilaf. Karena iki khilaf. Memang kata beliau ada juga yang menetapkan, tapi tentu saja yang menetapkan ini yaitu para ulama Maturidiyah. Tetap yang dimaksud sifat idrak itu min ghairi ittisalin wala ta'tsirin bima yulazimu 'adatan. Bukan terus zat Allah dengan sifat itu terkena dampak dari mat umat. Artinya kalau kita kan kena dampak itu sebagai manusia asin, memang rasanya asin. Paham enggak? Kecut, rasanya kecut. Kita kena dampak, kena ta'atsur. Lah kalau zat Allah enggak begitu itu. Paham? Karena kecut, asin ini bangsa hadis. Lah kalau hadis ini ada dalam zat Allah, berarti zat Allah juga hadis dan ini mustahil. Jadi tanpa tersentuh langsung. Andaikan yang menetapkan pun maksudnya Allah mengetahui rasa asin, bukan Allah mengecap asin di zatnya. Paham ini ya? Ini penting ini. Itu bagi yang menetapkan. Tapi sebagian ulama tidak menetapkan. Walakin walladzi ikhtarahu ba'dul muhaqqiqin al-waqfu fiha. Sebagian muhaqqiqin, sebagian yang teliti dalam masalah ini al-waqfu fiha. Yang paling pas kata beliau no comment. Khusus lagi no comment. Tidak menetapkan tapi tidak juga menafikan. Nek kate netapne yo dalile kurang kuat istilahnya ngomong. Nek kate menafikan yo ya piye kita mau menafikan. Dalil penetapan juga ada dan memang ya secara akli juga itu tidak mustahil. Wa sakatna aidan 'ani sifat al-ma'nawiyyah wa hiya qaulu ta'ala qadiran muridan 'ilman hayyan sin wasiran. Saya juga tidak menyebutkan kata beliau sifat ma'nawiyah. Harus dibahas ya. Sifat yang merupakan konsekuensi dari sifat qudrah, qadir, iradah, murid, ilm, aliman atau aliman. Kenapa? Imma li anna lazima li sutil ma'ani indaman athbatal ahwal wa imma li anna ibar an wujudiha. Lagi-lagi ini kena khilafiyah yang menetapkan ahwal mengatakan bahwa ini lazimnya sifat ma'ani. Konsekuensinya cukuplah kita meyakini ma'ani qudrah iradah sudah otomatis. Sami'an, basiran, qadiran, aliman itu sudah otomatis. Atau andaikan yang kita ikut ulama yang mengatakan tidak ada itu sifat ma'nawiyah, itu juga tidak masalah karena ibaratun an wujudiha. Ini satu ibarat. Artinya begini. Sebetulnya ulama yang tidak menetapkan kok gak mengingkari. Itu cuma nganggap itu tidak perlu ada sifat baru gitu loh. Jadi yang menetapkan kan memang ada sifat baru. Ma'ani ada sifat lagi namanya ma'nawiyah. Ulama yang tidak menetapkan itu bukan terus mengingkari total, enggak. Beliau hanya mengatakan ada itu, Allah qadir ada, kita enggak mengingkari. Hanya tidak perlu dibikinkan sifat yang baru, sifat yang menyendiri. Paham ya? Itu hanya ibarah. Hanya iktibar kalau istilahnya. Istilahnya iktibar.
perkara yang sebetulnya tidak ada tapi kita anggap ada gitu loh. Kita anggap ada. Nanti sebetulnya sudah dibahas ini ya, masalah ini. Apa ini? Jadi sesuatu itu dibagi 4. Ada perkara yang wujud bisa dilihat, ada yang tidak wujud. Ada perkara itu antara wujud dan tidak wujud, yaitu hal. Lah, ada lagi yang keempat. Namanya i'tibarat. Ini bisa kita flashback di Kifatul Awam. Kalian baca lagi Kifatul Awam. Dulu juga pernah dijelaskan, mesti rekam juga nih Mbah YouTube. Masalah i'tibar. Jadi memang ada sesuatu yang dibawanya hal, yaitu i'tibar. Sebagian ulama yang tidak menetapkan maknawi itu masukkan ke i'tibar. Masuk ke i'tibarat. Wabillah at-taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal jaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal jaizu anapun tawi jaiz fi haqqi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala iku fa fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan setiap perkara yang mungkin, bukan perkara yang harus ada, juga bukan perkara yang tidak bisa ada. Bahasa lainnya jaiz. Au tarkuhu, atau tidak mengerjakan mungkin. Sholahan kana, baik mungkin tersebut adalah perkara yang sholah, au diddahu, atau tidak sholah. Artinya seluruh mungkinat bagi Allah itu sebenarnya jaiz. Allah boleh mengerjakan, oleh Allah juga boleh tidak mengerjakan atau meninggalkan, baik sholah atau tidak sholah. Nah, maka demikian nanti dijelaskan di syarahnya. Ini sekilas saja, karena sebagian kelompok yaitu Mu'tazilah menganggap sebagian mungkinat itu wajib bagi Allah. Sebagian mungkinat wajib bagi Allah, yaitu mungkinat yang sholah fal aslah, sholah atau aslah. Allah wajib berbuat baik, Allah mustahil berbuat kebalikannya, sholah atau berbuat keburukan. Nanti akan dijelaskan, ini tidak bisa diterima. Lima arafta qablu min wujubi umumi qudrati ta'ala wa iradati jamil mungkinat. Sebab kenapa kok enggak boleh dibatas-batasi harus baik, harus sholah? Karena dhewe wis bahas winginane, dulu sudah kita bahas bahwa kudrah dan iradahnya Allah ta'alluqnya ini seluruh mungkinat, tidak boleh hanya sebagian mungkinat. Wa dukhulu fi dzalika, dan masuk dalam hal itu jawazu khalqillah ta'ala ru'ya li dzatihi al-'aliyyah, termasuk perkara jaiz mungkinat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, juga kalamnya bisa didengar. Krono kabeh termasuk mungkinat, tidak perkara yang mustahil. Wa safidarin dan ganjaran di surga, wal ba'ats, dan mengutus li rusuli utusan al-karamin yang mulia. Karena menurut Mu'tazilah mengutus rasul hukumnya wajib bagi Allah, karena bagian dari sholah. Sholawatullah alaihi majma'in. La syakka, tidak diragukan, anal jawaza, bahwasanya jawaz la yatatarraq, tidak menembus lizatil, tidak mencakup lizatil aliyah, wala li syinsuati al-murfa'ah li wujubil wujub li jami' dzalik, bahwasanya jawaz, hukum jawaz itu tidak masuk pada zat aliyah dan sifat-sifatnya. Artinya sifat dan zat Allah tidak ada yang jaiz, wajib, wajib aklan. Maksudnya zat Allah nek jaiz, mbok dadine hadis. Perkara nek jaizul wujud berarti hadis. Nek hadis itu muhdits
muhdits dibutuh muhdits, jadi asal sifat juga demikian, ini sudah dibahas. Jadi enggak kena hukum jaiz, kuwabe wajib. Wa inna ma marju'un jawaz at-ta'alluq an tanjizi li qudrati ta'ala wa iradatihi. Hanyalah kembalinya hukum jawaz adalah ta'alluq tanjizi qudratan iradahnya Allah. Wa ada ta'alluq ini laisa biqadimin, adalah tidak qadim alias hadis. Wa marju'un kembalinya ila suduril kainat, pada munculnya alam semesta an qudratihi, dari kudrah Allah wa iradati, dan iradahnya Allah. Kalau ta'alluq tanjizi hadis, kudrahnya qadim. Ta'alluq tanjizinya itu hadis, atau istilah lainnya termasuk af'alullah. Ini madzhab Asy'ari itu fi'ilnya Allah itu bagian dari ta'alluq tanjizi. Sehingga hadis. Allah menciptakan Rafi pada tahun berapa? 2000. Hadis kan? Tahun 2000 hadis. Allah menjadikan Rafi mondok tahun berapa? 2017. Hadis baru kemarin. Sekarang ini Allah menggerakkan kita ngaji hadis. Itu jenis ta'alluq dan tanjiz. Pelaksanaannya itu hadis. Paham ya? Walima arafta fi ma sabaqa min umumi ta'al qudratihi wa iradati jami'il mumkinat. Ini penjelasan tadi ya, bahwa tidak ada pilih kasih sholah atau tidak sholah, semua masuk dalam jaiz. Arafta wujuba wahdani ta'ala, arafta anna kulla mungkin huwa jaiz yakunu qudratillahi ta'ala wa iradati llahi ma huwa wajibun aqlan. Seluruh mungkinat kabeh mlebu ning jaiz, tidak ada mungkinat yang masuk dalam hukum wajib akli. Kasolahi wal aslah, kaya dene salah lan aslah. Soalnya nek Gusti Allah membuat kebaikan, terus yang membuat keburukan siapa? Orang lain. Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Long fi'ilnya Allah berasal dari Allah. Jadi wahdaniyah fi dzat, fi sifat wa fal af'al. Fi'il yang ada di alam semesta ini hanya dari Allah. Lalu katanya yang bukan sholah, bukan dari Allah, terus dari mana? Paham ya? Kama qala ba'du man dhalla, sebagaimana pendapat kelompok yang sesat. Lianau, kenapa kok seluruh mungkinat harus jaiz? Soalnya nek dibagi-bagi ada mungkinat yang wajib, yalzam alai qalbu haqiqatis shalah wal aslah al jaiz bi antar jawazibah. Karena nanti ada sebagian mungkinat, yaitu yang sholah jadi wajib. Akhirnya hakikat atau kebenaran sesuatu bisa terbolak-balik. Sing jaiz dadine wajib, sing wajib dadi jaiz, ngomong ngono kuwi. Tidak ada paten. Karena perkara sing paten. Sing kudune jaiz dadi wajib. Sing kudune iso ditampa otak wujude, terus mbok omong mustahil. Sing kudune wujud mbok omong gak iso wujud. Qalbul haqaiq mustahil. Wa dzalika yamna'u qudi jawab wal fasad, yaitu mencegah terjadinya kebalikannya sholat aslah, yaitu kerusakan. Kaifa, bagaimana mungkin enggak boleh wujud? Wa huwa mawjudun bil musyahadah, sedangkan keburukan itu secara nyata, secara real, secara kasat mata iki enek. Maling enek, iblis enek, kemiskinan enek, sakit enek. Iya, ada yang mau ingkari, katanya enggak ada. Aneh. Jadi Allah itu menciptakan keburukan dan kebaikan. Yang menciptakan kebaikan Allah, keburukan Allah. Tapi bukan berarti Allah berbuat keburukan. Menciptakan keburukan bukan berarti berbuat keburukan. Kalau tidak dipikir-pikir, Allah menciptakan kebaikan tentu saja ada hikmahnya. Hikmah paling gampang apa? Untuk memunculkan kebaikan perlu keburukan. Nek genek keburukan gimana mau ada kebaikan? Ya enggak? Nek genek penjahat gimana mau ada pahlawan? Apa enggak ini? Nek genek lara wong gak iso nikmati apa kuwi syukur. Nek genek kemiskinan lho, buyar dunya iki tenan buyar. Mau kabeh lahir langsung sugih ya. Kene wong nani, kene wong gelem macul,
Kene wong gelem dagang, kene rebahan tok. Kene wong golek iwak. Jualan enggak ada. Kowe kate ning Waspati ngojek kene sing gelem ngojek. Motor ya kene gelem sing gawe motor gak gelem. Kate ning Surabaya numpak bis kene sing gelem nyetir. Wong kabeh sugih kok kene rebahan. Bengi-bengi luwe ben tuku pecel sego goreng kene sing dodol. Kate lara mung ngono nang rumah sakit kene dokter iki. Suster kene kabeh kene obat kene aturannya buyar. Jadi adanya miskin itu juga bagus. Makanya ideologi komunis yang memaksakan wong kudu satu rasa, satu rata, satu sugih kabeh apa gak sugih kabeh iki mustahil, adatan mustahil. Dan itu yang terbaik ya begitu memang. Enenge wong elek ya ben ketok wong apik. Cara film ya kene musuhi datar ya gak seru. Ono ta film lahir gede mangan enak turu mangan turu gak ada mujadah tau-tau mati gak seru. Mesti ana musuhe ning penjahate kan ngono. Kejar-kejaran karo penjahate terakhir menang lakone ya. Jadi selain qalbul haqaiq yang kedua juga itu tertolak dengan musyahadah dan kasat mata. Wa minal mumjazain 'alal haqqi ru'yatul mahrum wa jalla wa 'ala ma yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala termasuk mungkinat yaitu makhluk melihat khalik sesuai yang pantas bagi Allah taala min ghairi jihatin tanpa arah wala jirmiyatin pada kebendaan wala tahayyuzin dan juga tidak mengambil tempat. Kenapa? Lagi-lagi di sini ada ekstrem kanan ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan karena dia menganggap namanya melihat harus di arah depan, namanya melihat itu harus bentuk, harus bertempat, sehingga dia menafikan melihat Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah. Nauzubillah min dzalik. Ada yang ekstrem kiri, tadi Mu'tazilah kiri aja lah. Yang kanan laki-laki Mujassimah. Karena dia menganggap namanya melihat itu bentuk, harus arah, harus begini, harus begitu, sehingga mengatakan Allah itu punya bentuk, Allah punya arah. Nah, kita tolak dua-duanya. Allah terlihat karena Allah itu zat yang wujud, sesuatu yang wujud mesti bisa dilihat. Tapi karena Allah itu bukan benda, laysa kamitslihi syai', maka tidak ada arah, tidak ada bentuk dan tidak ada bertempat. Yang bertempat makhluknya. Paham? Dan kenapa? Ya karena namanya melihat harus dengan cahaya, harus ini, harus itu, harus berupa bentuk, objeknya harus begini, begitu, enggak boleh terlalu harus objek kasar. Ini mono kabeh hukum adat semua. Ini mono hukum aturan adat. Duduk aturan akal. Ini Allah bisa saja enggak begitu. Ternyata nyatanya Nabi bisa melihat belakang. Ya enggak? Sebagian orang juga bisa melihat dengan mata batin dan lain sebagainya. Mafhum ini kayak kalamullah ekstrem kanan ekstrem kiri. Ya Allah Ta'ala mawjudun Allah iso didelok karena Allah wujud wa kul mawjudun ya syekh wa ayyura. Seluruh perkara yang wujud bisa dilihat. Wastida'u ru'yal muqabilan lil mar'i wal jalahu wa tawassud bil qurbi jiddan wa jiddan innahu wa'atiyun yaqulu takhalluf. Dan melihat harus harus di depan, harus punya arah, punya bentuk dan lain sebagainya. IKB adiyun hukum adat. Ya karena neng dunia iki ya Gusti Allah punya tadi itu adat. Neng ngomong ya kudu nggawe swara, neng ngomong kudu nggawe cangkem, nggawe ilat, nek krungu kudu frekuensi dengan kalau melihat ya harus ada cahaya, tetek bengek. Kuwi ngono aturan sing gak baku. Ya balu takhalluf. Bisa saja enggak begitu. Karena ini adat. Adat kayak menungso neng ngisor. Bisa enggak manusia terbang? Bisa. Walaupun secara adat enggak bisa. Tapi secara akal bisa enggak? Bisa. Air dari atas ke bawah koyo ngono kuwi. Ini hukum adat. Wa kama sahayu alama Allah taala ala ma yalqi jalal wa azamati min ghairi khatah sebagaimana Allah itu bisa diketahui. Kita mengenal Allah enggak? Mengenal. Tapi tentu saja tidak bisa mengenal seluruhnya. Karena enggak mampu. Maka dalika sayyid Allah Ta'ala bil wasa'ala yalqu bi jalla begitu juga Allah bisa dilihat dengan mata pandangan tentu saja sesuai dengan kemuliaan Allah. Wala sadru ya bi ba'di syi'ain yattasil bil mar'i hatta tastahilu ya jalla wa ala istihadatu sulli syi'a bi tabaraka wa ta'ala. Ini kata para ulama kontemporer Syekh Faudah kata-kata ini enggak pas.
Tentu saja syarat ru'yah yang kata beliau yaitu dengan terpancarnya cahaya dari mata ini sudah ditolak oleh ilmuwan sekarang. Tapi nggak penting, nggak di situ poinnya itu. Mau melihat itu dengan mata, dengan cahaya atau sinar atau apa begitu dari mata atau dari objek atau dari apa gitu itu nggak penting. Nggak penting. Saya beliau mau menjelaskan bahwa syarat-syarat melihat sesuai dengan ilmu sains kuabeh itu masuk hukum adat bukan hukum akal. Artinya bisa saja dilanggar, bisa saja nanti di akhirat tidak begitu itu dan mesti begitu. Nah, hukum adat sehingga Gusti Allah, terserah Allah mau diapain. Apa nggih? Idza kana ru'ya bi tasawwur syamil wa ila zibala yura ra'i la bi madari hadaqati kayfa wa hiya ngashil ra'i fi nadr wahid an amadati adafana hadra bi haythu yaqta'u lam yumkin an yanfasila an syi'a ya tasbi an syai' minha. Pokoknya aturan-aturan melihat yang sekarang ini kita gunakan nanti tidak berlaku ketika di akhirat. Gusti Allah akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa melihat tanpa harus berupa benda, tanpa harus berbentuk, tanpa harus setek bengek tadi cahaya-cahaya sinar-sinar gitu. Wis ngono kuwi. Wallahu a'lam bagaimana nanti detailnya gimana. Engko ning akhirat engko baru iso. Kata Ibnu Jaizat itsabatul ta'al muta'idil haqqa li ahadin 'alaihi ithla naf'alahu ta'ala bi ta'ati ahadin wa aidan fa'ala khalqa tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk perkara jaiz adalah Allah Ta'ala memberikan pahala ganjaran di antaranya surga kepada orang yang taat dan siksa kepada orang yang maksiat. Lah mengapa kok ini jaiz, enggak wajib sebagaimana kata Mu'tazilah? Idzlan haqqa li ahadin alaihi idzla naf'alahu ta'ala bi ta'ati ahadin. Karena nyapa diwajibnya Gusti Allah. Emang Allah mengambil mengambil manfaat dari makhluknya. Lalu ini sing gerakne Gusti Allah, sing nyiptakne dhek iso taat, bisa amal juga Allah. Lah kok tahu-tahu kok wajibne Allah? Kan aneh. Wa aidan fa ta'a khalqun lahu. Taat itu sing nyiptakne Gusti Allah. Lah bagaimana mungkin Allah diwajibkan? Ya terserah Gusti Allah ada enggak pahala atau enggak. Walaysa lil 'abdi fiya ila al-iktisab wal ittisaf wal athara lahu fi aslan. Hamba itu dalam amalnya dia tidak memiliki athar, tidak memiliki pengaruh. Hamba tidak menciptakan perbuatannya. Hamba hanya mengerjakan. Bukan menciptakan perbuatan, tapi mengerjakan. Nah, ini penting ini, bedakno ya. Nah, dengan perbuatan inilah mereka nanti akan kena taklif, kena siksa. Kalau bermaksiat. Kalau yang menciptakan Allah, lah nyiptane Allah kok terus Allah diperkarakan kei pahala. Allah diwajibkan pahala. Ya, ini tidak fair jenenge. Paham ya? Jadi kabeh sing nyiptakno gerak-gerik kita itu semuanya Allah. Kita taat ditolong Allah, kita maksiat juga digerakkan oleh Allah. Ada kisah unik itu diceritakan di beberapa kitab. Kisahnya pimpinane salah satu pimpinan Mu'tazilah, ulama besar Mu'tazilah. Jenenge Syekh Zamakhsyari yang nulis tafsir Al-Kasyaf itu. Salah satu tafsir babon yang fokus di masalah bahasa. Terus lagi dipakai, cuman akidahnya Mu'tazilah. Lah, wakilah ada mengatakan beliau tobat. Lah tobat iki lucu. Tobatnya ceritane iki wong iki pengin rabi seneng karo wong wedok swisine wedok. Lah wong wedoke kebetulan Sunni. Lah, ringkes cerita akhirnya nikah lah itu. Reza Maksari karo bojone sing Sunni mau. Maka malam pertama langsung kan main lah katakan satsat. Ronde pertama kurang Arab kok wedoke Arab ya. Njaluk tambahne. Ronde kedua, 3
4, njaluk imbuh meneh 5. Wis sembuh sampai kawan sampai saya zaman saat iki lempoh. Wis gak kuat meneh, gak kuat aku. Nek wedok kan kuat aja kapan dek karek nyepal. Pas wis gak kuat, lho, bah aku sik pengen meneh lho. Gak iso gak kuat iki wis. Wong lanang wis gak kuat kalau dipaksa. Langsung disindir. Loh, katanya hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Lah kok ini gak kuat? Ciptakan dong itu kekuatannya. Biar bisa naik ronde lagi. Lah kok gak kuat? Berarti gak bisa menciptakan, gak bisa apa-apa. Nah, wakilah ada mengatakan habis itu tobat sadari kok. Memang hamba itu tidak menciptakan perbuatannya. Maka min al-syai'izat ba'athallahu ta'ala Rasul alaihi salatu wassalam li'anna ma qaddara Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu min al-masalih ad-diniyah wa dunyawiyah fa bi mahdhi fadli wa la athara lir-rasul alaihi salatu wassalam syai'in min tilka al-masalih. Begitu juga termasuk jaiz Allah mengutus para rasul. Lah, menurut Mu'tazilah lagi-lagi pengutusan rasul itu wajib bagi Allah. Akal enggak menerima kalau Allah enggak ngutus utusan. Lagi-lagi dibantah, lu gak iso. Memang utusan itu membawa kemaslahatan, baik dunia dan agama, membawa syariat, membawa kebaikan. Tapi apakah yang membuat kebaikan itu Rasul itu sendiri? Kan enggak. Lagi-lagi ini juga dari Allah. Wal akhirul Rasul enggak punya peran apa-apa secara hakikat iki kabeh Gusti Allah. Rasul tidak menciptakan kebaikan. Rasul tidak menciptakan kemaslahatan. Wis sangka Gusti Allah. Maksudnya Gusti Allah kok dicocok-wajibnya. Wala haqqal ahad ala maulana jalla wa ala fi hidayatun wa maslahatin dunyawiyah bi fadlih. Yang memberikan hidayah siapa? Apa Rasul? Hakikatnya Allah, lagi-lagi bukan Rasul. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hakikatnya semua hidayah Gusti Allah duduk Rasul. Wala haqqal ahad ala maulana jalla wa ala fi udahnya. Wa usyawatu tazila aqlan ala Allah ta'ala ba'athar rasul ala aslihim al-fasil fi wujub muratil as-salah wal aslah ala Allah ta'ala wa la yakhfa fasaduhu. Nek Mu'tazilah wajib Gusti Allah mengutus para utusan. Gara-gara apa? Gara-gara iki lho asline. Kerancuan akidah Mu'tazilah gara-gara mewajibkan shalah wal aslah untuk Allah. Allah harus berbuat baik dan yang terbaik lah. Gara-gara iki lah jadi wajib iki, wajib kuwi, wajib utusan Rasul. Wajib ini perkara sing ora wajib. Wa amal barahimiyah adapun sekte barahimah ini salah satu kelompok Hindu ya. Ini malah kebalikannya Mu'tazilah. Fa ja'alu ba'atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahilan. Justru mereka menganggap pengutusan-utusan ini mustahil. Woplak nih iki. Wa ra'awana aqli asl wahdah bi tahsini takbihi ahkamillah. Mereka meyakini akal sudah cukup. Sudah bisa menentukan mana baik, mana buruk. Jadi ini sebagian ulama, mereka tuh ngomong begini. Buat apa kita perlu Rasul nggak perlu? Kalau Rasul itu membawa, andaikan Rasul itu membawa sesuatu yang cocok dengan akal, yang kita ketahui sebelumnya, bisa kita ketahui dengan akal kita. Mau membayar utang wajib, wijeti wonge apik, sedekah apik, enggak perlu utusan. Akal kita udah cukup. Udah tahu kalau itu baik. Andai kan mereka datang dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh akal kita, tentu akan kita tolak. Sudah ditolak, enggak perlu utusan, otomatis tertolak. Ngomong Rasul teko mongkon zina itu sudah otomatis ditolak, enggak perlu Rasul. Nek apik mesti ketompo, nek elek mesti ketolak. Jari wong Boromia. Jawabannya bagaimana? Di antara jawabannya juga iso. Perkara itu tidak sesederhana itu. Ada perkara-perkara itu yang di luar pengetahuan akal, yang kita nggak tahu. Perlu informasi. Contohnya surga neraka. Surga neraka kan perkara sing ya murni informasi. Akal itu tidak mewajibkan adanya surga, adanya neraka, adanya mizan, adanya hisab, adanya hari akhir. Tidak mewajibkan itu, walaupun juga nggak mengingkari. Paham nggak ini? Artinya tetap kita perlu informasi.
Lah informasi itulah yang membawa Nabi dan Rasul. Ya kayak contoh kemarin gitu loh. Mau dawuh si anaknya Pak Sopo kayak. Nah, itu kan taunya dari informasi bukan dari akal. Apa ini? Wala tahfa sahabatu qulihim fi ghayatin لما عرفت أن مرجع أحكام الله تعالى شرعية إلى نصب أفعال خلق الله تعالى وجعلها بمحضها أمارة على ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما. Wala husna fi fi'lin wala qubhin yuzla hukman minal ahkam. Jadi kalau kita pikir sebetulnya itu tidak ada kebaikan keburukan yang berdiri sendiri, yang zati itu tidak ada. Kabeh mesti krana perkara liya. Kene keburukan yang berdiri sendiri itu kan. Contohnya begini. Kowe nganggap berkata baik itu dari mana? Apakah dari perkataan itu sendiri? Bukan. Dari lingkungan kita. Lingkungan kita itu kalau ada orang bicara sesuai fakta itu senang. Kalau ada orang bicara tidak sesuai fakta, leto, itu gak senang. Ya enggak? Berarti yang menilai baik buruk itu siapa? Lingkungan. Cara lingkungan iso gak secara akal lingkungan berbalik. Nek ngomong sesuai fakta seneng. Gak seneng. Nek ngomong letok jadi seneng. Bisa gak? Bisa. Artinya itu berubah-ubah. Buat sampah pada tempatnya. Perkara baik dari mana? Dari lingkungan. Ya enggak? Bukan dari buat sampah itu sendiri. Artinya kebaikan sebetulnya wujudnya itu enggak ada secara zati. Ini mesti dipengaruhi oleh sesuatu di luar dia. Paham gak ini? Lah jenenge menungso wi makhluke Gusti Allah. Lho mestine sing paling pantes untuk menvonis baik dan buruk itu duduk manusia itu sendiri. Iya mesti Gusti Allah. Mesti Gusti Allah sing paling berhak. Lagi pula akal itu apa tuh? Akal itu kan segumpal daging atau lemak. Kok bisa menentukan baik buruk itu dia siapa? Mafhum ya? Makanya wong kok ngerti ana araf infradahu ta'ala bi ijadi jami'il kainat wa nufudhi iradati fiha ma tanazzul aghrad la fa'alai fasl wa qala asy-syani'ah. Wong kok yakin nek kabeh sing wujud alam semesta iki Gusti Allah, kabeh irade Gusti Allah, karepe Gusti Allah, mesti gak ndek keyakinan kok ngene iki. Nek dhek memang ngiyakini Gusti Allah sing gawe kabeh, ya mesti dia tidak meyakini yang semacam ini. Maksudnya Al-Fatihah. Jadi sebetulnya ada kemiripan antara sekte Borohimiyah dengan Mu'tazilah. Itu sama-sama menyatakan bahwa akal itu sudah mampu untuk menangkap hukum-hukum Allah. Hanya saja Mu'tazilah mengatakan ba'tsur rusul itu wajib, walaupun akal sudah bisa menangkap sebab itu bagian dari sholah wal aslah. Tapi Borohimiyah sebaliknya, karena akal itu sudah mampu maka tidak butuhkan lagi, tidak ada hajat lagi untuk pengutusan Rasul. Tentu kata para ulama Asy'ariyah ini tidak benar, sebab ini sama saja dengan membatasi iradah Allah. Akhirnya perbuatan Allah itu semacam dibatasi dengan akal. Jadi tunduk dengan akal. Kan jadinya seperti itu.
Kalau kita kan enggak. Semua yang terjadi di dunia ini merupakan biiradatihi wa qudratihi, melalui kudrah dan iradahnya Allah 100%. Sehingga yang layak menentukan hukum ya bukan akal, tetapi Allah itu sendiri, atau istilahnya hukum syar'i. Nah, kan begitu itu. Kebaikan dan keburukan secara zatiahnya tidak ada dan tidak bisa menetapkan hukum. Lawang kabeh sangka Gusti Allah. Perbuatan yang dibuat oleh hamba itu semuanya ciptaan Allah. Mafhum nggih? Dan ada juga kalau kita lihat kelompok sesat zaman sekarang mengatakan bahwa adanya Tuhan itu wajib, tapi kalau pengutusan Rasul itu nggak perlu katanya. Karena kalau kita lihat kata mereka, adanya Rasul justru menimbulkan fasad. Kalau Mu'tazilah itu menimbulkan sholah, kalau ini menimbulkan fasad. Karena gara-gara ada Rasul akhirnya jadi ada agama, orang fanatik dengan agama, hanya perang antar agama. Kata mereka, tentu saja ini juga keliru. Karena kalau dipikir secara jernih, Rasul ya mesti membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun masalah perang karena fanatik agama ya enggak semuanya benar begitu itu. Wong banyak juga kok fanatik karena bola juga perang, fanatik karena kesukuan juga perang, fanatik karena perkumpulan apa gitu, klub motor atau klub bisnis apa, kemudian perang itu juga banyak. Jadi perang itu gak ada kaitan dengan fanatik agama saja, gak ada. Itu tergantung orangnya. Jadi tidak bisa dibenarkan. Ringkasnya pengutusan Rasul ini bagian dari perkara yang mungkinat, maka tidak bisa diharuskan kepada Allah. Kalau memaksa mengharuskan untuk Allah harus, berarti sama saja membatasi kudrah dan iradah Allah. Seakan-akan iradah Allah itu harus tunduk dengan akal. Paham ya? Jadi kudrah iradahnya Allah li jami'il mungkinat, seluruh perkara yang mungkin jangan diwajibkan kepada Allah. Kalau diwajibkan berarti membatasi kudrah iradah yang berakibat berarti Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah berarti Allah itu hadis, butuh muhdis, akhir tasalsul atau daur, dan kesemuanya itu mustahil. Paham ya? Dalam persoalan Husn dan Qubah ini ada ulasan atau ringkasan yang sangat baik dari Syekh Ramadan Futi dalam kitab beliau Kubra Yakiniyat Al-Kauniyah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun yang wajib atas Allah dari mungkinat ini, dan bahwasanya husn dan qubah dalam segala sesuatu, kebaikan keburukan dalam segala sesuatu itu semuanya itibari. Artinya sesuatu yang pada dasarnya tidak ada. Beliau mengatakan bahwa maksud pernyataan semacam ini adalah kita harus meyakini sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dan menciptakan sifat-sifatnya. Jadi untuk memahami dan meyakini pernyataan bahwa husn dan qubah sebetulnya sesuatu yang tidak ada adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta, begitu pula sifat-sifatnya. Segala sesuatu dinilai baik dan buruk kuwi kabeh sangka Gusti Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita meyakini semacam ini, bahwa Allah Ta'ala lah yang menjalankan semua, yang menetapkan semua, yang menciptakan semua, maka akan ada 3 perkara, akan timbul 3 kebenaran. Yang pertama, al-asya' khaliyah fi asliha an simatil husni wal qubah, bahwa segala sesuatu adalah bebas dari kriteria baik dan buruk. Jadi segala sesuatu pada dasarnya itu lepas dari kriteria baik dan buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan keburukan dan perkara bahaya. Yang ketiga, laisa min sifatin naqs allati tanazzala anha kaunu khaliqan qabih hadar. Allah menciptakan qabih, perkara yang buruk dan bahaya. Itu bukan kecacatan yang Allah wajib terlepas dari cacat tersebut. Kita perlu membedakan sekali lagi antara khalaqal qabih wal ittisaf bil qabih. Allah menciptakan keburukan dan Allah itu buruk, atau Allah itu memiliki sifat buruk, atau Allah berbuat buruk. Tidak demikian. Maksud pernyataan beliau bahwa sesuatu pada dasarnya itu lepas dari kriteria husn dan qubah adalah memang Allah lah yang menentukan sesuatu itu baik dan buruk. Jadi andaikan Allah menciptakan manusia, tapi sebagian perbuatan manusia ini tidak Allah ciptakan. Loh, ini kan berarti membatasi kekuasaan Allah. Allah tidak mampu, atau Allah tidak menciptakan keburukan. Lantas siapa yang menciptakan keburukan? Berarti Allah Azza wa Jalla sabagha ba'dal asya' bihadhihi sibghah wa ba'daha al-akhar bitilka. Allah lah menciptakan sesuatu itu dan mewarnai atau menentukan, memberikan kriteria sebagian perkara ini baik, ini buruk. Dia yang berhak yang menciptakan, yang enggak menciptakan ya tidak berhak untuk mengklaim ini baik dan buruk. Maka dari sini kita simpulkan bahwa kebaikan dan keburukan itu sifatnya i'tibari, walaysa jauharian, bukan sifatnya yang inti, bukan sesuatu yang dzatiyah, bukan sesuatu yang esensial, yang berdiri sendiri. Mafhum ya? Ini ngulang-ulang saja.